Halo teman-teman semua, kalian yang suka ngikutin konten motivasi bisnis investasi pasti nggak asing dengan dua influencer besar ini, Timothy Ronald dan Raymond Chin. Pastinya kalian juga udah tahu kalau belakangan mereka lagi rame karena berkonflik gara-gara masalah bisnis. Habis itu ngakunya bisa beli McLaren ya. Bayar dulu karyawannya itu yang bagus. Jangan bilang, oh gue juga bisa beli McLaren. Tapi apartemen masih sewa. Miskin bos. Zaman dulu ternak uang, lu tanya karyawan gue. Dia pernah masuk kantor nggak? Jawabannya nggak pernah, karena sampai sekarang nggak punya kantor orangnya. Ya. Kenapa bangkrut? Ya, jawabannya bukan Tech Winter, bukan ini. Ya, yang lainnya goblok gitu. Itu jawabannya. Pas ternak uang sebelum gue hibah sahamnya, mostly itu gue yang kerja. Itu menurut gue. Kayak gue turun tangan, gue komunikasi sama Lyle, gue kayak beresin semuanya, dokumen-dokumennya, gue beresin, masih bahas strategi, meeting masih rutin, dan Timothy lumayan pasif. Udah hibahin sahamnya. Gratis. Gue minta asetnya dibagi 2, laptop lah setidaknya kasih buat editor gue, gak dikasih. Ya gue gak tahu. Orang gue gak punya McLaren. Saling sindir, saling ngomongin, saling klarifikasi di podcast orang. Dan karena orang Indonesia suka ngeliatin orang berantem, jadi ya views-nya banyak, videonya banyak dipotong dan di-reupload di mana-mana, akhirnya viral, setidaknya di skena investasi dan bisnis. Sekarang gue mau nanya ke kalian, dengan semua views dan engagement yang dihasilkan dari konflik ini, pertanyaannya adalah, apakah konflik mereka berdua ini cuman settingan? Mungkin salah satu upaya untuk mengembalikan kejayaan ternak uang, bisa juga untuk naikin bisnis mereka masing-masing, atau mungkin karena gue denger mereka mau tinju di Beyond Combat, apakah ini upaya untuk menggoreng pertandingan itu? Gue sendiri udah ngikutin konten mereka dari lama, dari zaman-zaman ternak uang, dimana pada waktu itu kira-kira tahun 2020-2021, ternak uang itu salah satu platform edukasi finansial yang sangat besar dengan jumlah pengguna yang sangat banyak dan pertumbuhan yang sangat signifikan pada waktu itu. Hampir mirip sama Joska kalau kalian ingat, itu salah satu media tentang investasi dan keuangan yang cukup besar pada waktu itu. Dan ketika Joska tutup, nggak lama ternak uang hadir, mereka naik melejit banget, cepet banget. Semua Gen Z dan milenial ngomongin mereka, termasuk gua pada waktu itu. Dan kenapa bisa segede dan secepat itu? Ya karena waktu itu trennya lagi mengarah ke sana. Di tahun 2020 sampai 2021 ketika lagi masa Covid, hampir setiap orang itu ngomongin investasi, keuangan, saham, kripto, financial freedom, dan lain-lain. Waktu itu gue inget banyak influencer investasi dadakan, orang-orang langsung pada FOMO ngikutin tren. Banyak banget investor dadakan pada waktu itu, mereka main saham otodidak, belajar sendiri, dan ternyata memang untung. Bahkan untungnya bisa sampai 20-50%, bahkan ada yang 100% lebih. Semasif itu tren investasi di tahun 2020 sampai 2021, sampai seolah-olah kalau ada yang nggak melek investasi atau keuangan, kalau kita nggak ikutan investasi atau minimal melek soal ilmu-ilmu investasi pada waktu itu, seolah kita dianggap miskin, dianggap nggak punya masa depan, nggak berpikiran visioner, dan sebagainya, yang bikin ya mau nggak mau kalau kita mau keep in touch dengan dunia pada saat itu, ya kita harus ikut trennya, belajar investasi, minimal melek soal saham, keuangan, dan lain-lain, atau terjun langsung keluarin modal buat investasi. Dan di tengah tren keuangan dan investasi yang lagi masif banget itu, semua orang ngomongin, ada yang untung dan ada yang buntung, banyak yang kena scam juga, muncullah nih satu platform dengan nama yang unik, gampang ditangkap, dan menggiurkan, plus ketiga foundernya, si Timothy Ronald, Felicia, sama Raymond Chin, mereka milenial dan influencer yang cukup besar di skena investasi pada masa itu. Jadi nggak heran kalau mereka growth secepat itu karena mereka emang hadir di momen yang sangat amat tepat. Di mana tren investasi di tahun 2021 didominasi sama Gen Z dan milenial. Artinya foundernya juga berbicara dengan bahasa mereka, which is target marketnya, bergaya sesuai dengan mereka, dan pastinya mereka juga sangat gampang untuk memposisikan diri sesuai dengan target marketnya, which is milenial dan Gen Z. Jadi mereka waktu itu benar-benar riding the wave, atau bahkan bukan riding lagi, bahkan mereka the top of the wave pada waktu itu. Bisa dibilang mereka top of mind pada waktu itu. Dan sebagai orang yang cukup ngikutin sepak terjang mereka, yang bikin ini menarik buat gue adalah ternyata platform segede itu dengan pengguna sebanyak itu bisa bubar juga. Yang mana gue pikir Ternak Uang adalah perusahaan yang
sangat amat stabil, bonafit, dan dengan figur yang nggak main-main di bidangnya, gue pikir ini akan jadi perusahaan jangka panjang yang cukup kokoh dan akan bertahan lama karena ya apalagi yang kurang. Foundernya udah dikenal, namanya bagus, penggunanya banyak, ya waktu itu gue nggak tahu masalah di belakangnya ada apa ya. Dan ternyata bisa bubar juga. Dan seperti yang kita tahu, gara-gara itu, dua foundernya, si Timothy Ronald sama Raymond Chin, sekarang lagi punya hubungan yang nggak baik-baik aja. Saling sindir, saling ngomongin, saling klarifikasi di beberapa podcast. Jangan bilang, oh gue juga bisa beli McLaren. Tapi apartemen masih sewa. Miskin bos. Kenapa bangkrut? Ya jawabannya bukan Tech Winter, bukan ini ya. Yang lainnya goblok gitu. Itu jawabannya. Pas anak uang sebelum gue hibah sahamnya, mostly itu gue yang kerja. Udah gue hibahin sahamnya. Gratis. Gue minta asetnya dibagi 2, laptop lah setidaknya kasih buat editor gue, nggak dikasih. Ya gue nggak tahu. Orang gue nggak punya McLaren. Klipnya dipotong dan di-re-upload di mana-mana, dapat views, dapat watch time, di salah satu niche dengan AdSense termahal di YouTube, yaitu finansial dan investasi. Jadi setiap sindiran yang mereka keluarin, setiap mereka ngatain satu sama lain, setiap mereka ngebahas atau ngomongin satu sama lain di video mereka sendiri atau di channel lain, duit semua itu. Dan kalian pasti juga tahu kan, kalau cara ini sampai kapanpun adalah trik yang paling ampuh untuk naikin views dan naikin watch time. Karena secara naluri, penonton YouTube atau kita ini, itu sangat menikmati konflik dan mereka tahu itu. Kita suka ngeliatin konflik orang lain, kita suka kalau ada masalah di sekitar kita, ya itulah kenapa kalau ada kecelakaan di jalan atau ada kebakaran atau ada tawuran, pasti ada aja orang yang berhenti sekedar untuk ngeliat atau pelan-pelan sampai bikin macet atau bahkan ngerekam buat konten mereka sendiri. Ya memang, secara naluri kita emang suka ngeliat konflik, ngeliat orang lain bermasalah selama kita nggak kena dampaknya. Dan karena naluri inilah sampai kapanpun gua yakin berantem dan konflik dan sebagainya itu jadi salah satu cara paling ampuh buat mendongkrak popularitas, dapetin views, dapetin watch time, dan pasti ujung-ujungnya duit. Pertanyaannya apakah cara ini salah? Enggak juga, menurut gue sama sekali nggak salah. Banyak kok konten kreator, artis-artis, atau public figure yang pakai cara ini buat naikin nama mereka. Ya terlepas dari settingan atau enggak, ya kita harus akui kalau cara ini ternyata emang works sampai kapanpun. Buktinya kalian pasti seneng kan ketika salah satu dari mereka, Raymond Chin atau Timothy Ronald, diwawancarai di podcast dan ngebahas masalah mereka. Dan kalau kita lihat ke belakang, sebenarnya banyak sekali konten kreator yang udah pakai cara ini untuk naikin views-nya, terlepas dari di setting atau enggak ya. Contohnya waktu dulu Reza Arab sama Eric Olim yang masalah YouTube Rewind itu, yang sampai Eric Olim ngeluarin diss track yang menurut gue bagus banget itu, atau MLI, Coki Muslim yang pernah sindir-sindiran sama Atta Halilintar, dan pastinya masih banyak lagi konten kreator atau public figure yang menggunakan cara itu untuk naikin pamor mereka, untuk dapetin views, untuk dapetin watch time. Sampai sekarang lahirlah Beyond Combat yang memfasilitasi artis, konten kreator, atau siapapun yang terkenal yang ingin menaikkan namanya melalui jalur konflik, dibikin cywar dulu sebelum tanding, digoreng mati-matian masalah mereka, dibuat seolah-olah mereka ini saling membenci satu sama lain, sampai akhirnya mereka berantem secara fisik di situ, dan pastinya cuan. Tentunya dengan peraturan yang disesuaikan ya, yang berlaku ya. Lagi-lagi teman-teman, apakah cara ini salah? Bahkan ketika konflik yang ditampilkan itu cuma sebuah settingan, ya menurut gue nggak salah sama sekali. Dan bahkan ketika konflik itu ternyata beneran settingan, menurut gue justru itu malah makin bagus dong. Itu berarti konflik yang disetting itu udah melewati proses kreatif, udah melewati pengembangan ide, ada strategi yang matang di situ, dan pastinya ada eksekusi yang menarik, sehingga kita betah nontonnya. Jadi teman-teman, menurut kalian deh, apakah konflik antara Raymond Chin dan Timothy Ronald ini cuman settingan? Ya gue sih berharapnya iya. Gue harap ini cuman settingan. Kenapa? Ya masa kita berharap orang berantem beneran? Tapi kalau dilihat ya, yang namanya sensasi atau settingan, itu kan biasanya digoreng terus-terusan buat naikin awareness gitu. Biasanya dibahas terus, sengaja digede-gedein biar diomongin di mana-mana, sehingga views-nya naik, watch time-nya juga naik. Cuman kalau untuk konflik ini, konflik antara Timothy dan Raymond ini, gue nggak melihat ada usaha untuk menggoreng itu terus-terusan. Dan kalau gue lihat lagi ya,
ketika mereka ngebahas satu sama lain di podcast orang lain atau di channel lain, mereka hanya ngebahas konflik ini hanya kalau ketika ditanya. Dan gue denger katanya mereka mau tinju ya. Gue lihat di podcastnya Selo sama Raymond, katanya mereka mau fight gitu di Beyond. Mau Berarti- sampai kapan lu lanjutin tapi? Gue tahu solusinya apa sebenarnya. Apa? Tinju kan? Timothy juga bilang itu waktu di channelnya Tom McKeeple. Dia bilang kalau mereka mau tinju aja deh daripada berlarut-larut gitu. Terus ngajak tinju beneran? Dari situ beneran, gue pikirnya, aduh udah berisik lah di sosmed itu kan, nggak usah di sosmed, tinju aja gitu. Dan jujur gue sih berharapnya mereka beneran tinju ya. Karena biasanya orang yang punya masalah atau orang yang berkonflik, mereka bakal temenan setelah berantem gitu, physically. Jadi ya gue harap mereka beneran tinju. Biar cepet-cepet selesai lah masalahnya. Biar cepet, siapa tahu bisa temenan lagi kan. Pokoknya gue berharap yang terbaik lah gitu. Karena ngapain berantem, nggak di setting tuh ngapain, cuma capek doang kan. Jadi gitu teman-teman, gue tahu video ini sama sekali nggak ada manfaatnya. Gue cuma pengen cerita aja dari perspektif gue tentang fenomena yang terjadi belakangan. Dan seperti kebanyakan YouTuber pemula lainnya, ya gue manjat dari apa yang dilakukan YouTuber yang jauh lebih besar. Gitu. Gue jujur-jujuran aja lah, gue channel baru, gue butuh traffic, gue butuh views, gue butuh watch time. Ya kenapa enggak? Ya pokoknya gue berterima kasih buat kalian yang udah nonton sampai menit ini. Dan sekian video gue kali ini. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di cerita gue selanjutnya. See ya!